Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Cukup baik. Aduh, ada yang ngomong baik, ada yang ngomong sehat, itu lemes, yang ini kok lapar, gak sarapan tadi. Enggak. Tuh, gak sarapan. Loh, Mas itu tadi diem aja, gak sarapan hari ini? Enggak sarapan, Pak. Sarapan juga. Aduh, lemes berarti ya. Gimana nanti kalau Bapak buat game atau tantangan deh? Yang paling aktif di kelas Bapak hari ini, nanti Bapak terakhir habis kelas. Gimana? Boleh Boleh, Pak, boleh, Pak. Setuju ya? Siap ya? Oke, tapi sebelumnya mau Bapak absen dulu ya. Adi Ardianto. Iya. Nesa Widianti. Hadir. Rifai Abdul Razak. Hadir. Ramadhani Oktarianda Putra. Hadir. Zuhairina Izzatulailia. Hadir. Oke, hadir semua berarti ya. Tapi kok masih kelihatan lemes sih kalian. Gimana kalau gini? Bapak absen ulang, tapi yang menjawab nanti yang namanya disebutkan itu mengucapkan semangat atau siap gitu. Gimana? Ya. Harus mau ya, harus Ya, mau. mau. Oke, mulai dari awal. Adi Ardianto. Siap, semangat. Bagus. Nesa Widianti. Semangat. Bagus. Rifai Abdul Razak. Semangat. Semangat semua gak ada yang siap nih. Ramadhani Oktarianda Putra. Siap. Siap. Zuhairina Izzatulailia. Semangat. Oke, semuanya sudah siap nih. Semuanya sudah hadir dan sudah semangat. Yang namanya Adi Ardianto yang mana? Saya Bapak. Tolong pimpin doa ya sebelum Bapak memulai pembelajaran di hari ini. Baik Bapak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adi. Sebelum Bapak mulai nih, mau ada yang ingin Bapak tanyakan. Pas kalian berangkat ke sekolah tadi, kalian ngelihat nggak ada pembangunan atau proyek pas di perjalanan ke sekolah? Ya, ada Bapak. Ada yang mau angkat tangan? Iya, Pak. Ya, Mas Ramadhani ya? Iya, benar, Bapak. Mm-mm. Perkenalkan, saya Ramadhani, bisa dipanggil Nanda. Untuk pembangunan sendiri yang saya lihat itu yang tadi di jalan itu seperti pembangunan kos, Bapak. Pembangunan kos. Ya. Pembangunan kos baru dibangun atau diekspansi gitu, ditambah? Ditambah, Bapak. Wah, ditambah. Ya. Untuk terima kasih ya. Mungkin dari Mbak Ines tadi, Mbak Ines sih kalau nggak salah namanya. Iya. Benar, Mbak Ines. Mungkin mau menambahkan jawaban lain. Ya, jadi saya tadi kan berangkat sekolah itu saya lewat Taman Pelangi. Mm-mm. Di sebelah sisi jalan di sebelah kirinya itu ada kayak saya nggak tahu itu pembangunan atau perbaikan, tapi ininya ada di selokan itu banyak orang yang kayak gali-gali gitu. Kali-kali saluran air gitu ya. Iya, ini gitu kan. Oke, berarti kalau dari contoh di Mas Nanda sama Mbak Ines tadi itu sudah buat kalian mulai memahami ya konsep apa itu pembangunan tersendiri. Mungkin Bapak bakal langsung mulai ya. Omong-omong tadi Mbak Ines pas di Taman Pelangi ada pelanginya nggak pagi ini? Mulai ya. Materi pagi ini tuh bab 2, yaitu pembangunan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebersihan. Si bab 2 nggak cuma yang tadi, itu merupakan cuma satu poin dari 4 poin. Di poin A itu ada pengertian paradigma kesehatan, di poin B revolusi industri, di poin C ada kesejahteraan penduduk, dan di poin D ada pengaruh pembangunan wilayah. Nah, 4 poin ini tuh merupakan poin-poin yang ada di bab 2, yaitu pembangunan wilayah, tata ruang, dan pengaruh terhadap kebahagiaan. Tapi di hari ini
Bapak akan menerangkan atau memaparkan materi khusus untuk poin A, yaitu pengertian, paradigma, pendekatan, dan indikator pembangunan. Mungkin yang sebelum Bapak mulai, ada yang mau relawan nggak untuk menghapus papan di sini? Siapa nih yang mau? Nanti Bapak kasih hadiah loh. Saya Pak, boleh. Ya boleh. Mas siapa kalau boleh tahu? Rifai Pak. Rifai, boleh. Kebetulan Makasih tadi ya, Mas. saya lupa. Walah, belum menjalankan tugas toh. Oke, sembari menunggu Mas Rifai selesai menghapus papan nih, Bapak mau menampilkan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ada 4 poin, tapi Bapak nggak mau baca, harus kalian nih yang baca. Dan mungkin dari situ Mbak Airin lalu ke belakang ya Mbak. Untuk poin 1 bisa langsung dibaca ya. Satu, menjelaskan konsep, memahami definisi dan makna secara komprehensif. Oke, poin 2 Mbak Ines. Poin 2, membedakan paradigma, mengenali perbedaan top down, bottom up, dan sinergi. Poin 3 Poin 3, menganalisis dampak, mengkaji dampak positif dan negatif pembangunan di masyarakat. Oke, yang terakhir poin 4. Menilai keberlanjutan, menilai pembangunan keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, sama-sama ngerti ya dan sama-sama paham nih untuk tujuan pembelajaran di hari ini ada apa ini. Semoga yang diharapkan dari tujuan pembelajaran ini bisa kalian amati dan analisis. Langsung ke materi, tapi Bapak lupa ngambil buku materinya. Bapak izin sebentar untuk mengambilnya ya. Iya Pak. Jangan berisik ya. Iya Pak. Pak, Baik, terima kasih. Maaf ya Bapak agak lama. Oke. Ini materi dari sini, jadi kita langsung mulai aja ya ke pembelajaran. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita belajar mengenai pembangunan, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari pembangunan itu sendiri. Nah, mungkin Bapak ingin dengar pendapat dari kalian. Mungkin sudah ada yang tahu atau bahasa kasar dari pembangunan itu sendiri gimana. Mungkin kalian mau berpendapat? Ya, ini. Oh ya, Mas Nanda, Ya. silakan. Izin jawab Pak. Untuk dari pembangunan sendiri itu merupakan suatu perencanaan wilayah yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Ya. Nah, mungkin yang lain juga ingin menambahkan jawaban dari Mas Nanda. Bapak tunjuk ya kalau gitu. Mbak Nesa, apa pembangunan menurut pendapat Mbak Nesa? Kalau menurut saya itu pembangunan itu dia kayak salah satu langkah pasti dari pemerintah untuk masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun dari pendidikannya itu sendiri. Ya, benar sekali. Minta tolong tepuk tangannya dong, apresiasi jawaban dari dua rumah kita ini. Nah, kurang lebih tadi sudah mencakup. Nah, kata kuncinya itu peningkatan ya dari pembangunan. Nah, tapi secara definitif sendiri atau bahasa artinya, pembangunan itu adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik mencakup aspek fisik dan non fisik. Nah, kenapa fisik dan non fisik? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada video ini. Nah, video ini merupakan contoh dari pembangunan yang sedang berlangsung atau terjadi di Indonesia, yaitu IKN. Nah, tapi sebelum Bapak putar video ini, Bapak mau minta tolong. Nah, kalian kan udah nyiapin catatan di meja masing-masing. Nanti minta tolong dicatat kayak insight atau pengetahuan baru yang kalian dapat sembari nonton video ini selama 5 menit ke depan. Karena nanti lembarnya akan dikumpulkan di akhir pertemuan untuk penilaian kalian. Oke, untuk videonya Bapak mulai ya, untuk 5 menit ke depan. Tolong diperhatikan. Ibu kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan
internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas inilah ibu kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di ibu kota Nusantara sebagai tempat dunia nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, ibu kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan ibu kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain pusat informasi dan komunikasi Indonesia, ibu kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang milik, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk ibu kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur ibu kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan ibu kota Nusantara kota 10 miliar. Semua hunian di ibu kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos bekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung ibu kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu kota Nusantara menjadi wajah komunitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berbatas tinggi dan ramah lingkungan sebagai konsep utama akan mengurangi polusi dan kemiskinan. Ibu kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah ibu kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Nah, oke. Tadi itu cuplikan singkat mengenai IKN atau Ibu Kota Nusantara. Mungkin dari detail video tadi kayak IKN itu sendiri kan beda banget. Mungkin kalau kita perbandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, contohnya paling dekat dengan kita Surabaya. Surabaya kan identik dengan gedung-gedungnya yang tinggi dan padat. Nah, tapi kenapa sih IKN kok dari video tadi hijau banget, kok banyak banget pohon-pohonnya? Mungkin ingin jawab pendapat Mbak Irin.
Setahu saya Kalimantan itu hutannya masih lebat. Mungkin pemerintah mau membuat kota yang lebih hijau lagi. Nah, baik, benar sekali jawaban dari Mbak Erin. Secara tidak langsung itu akan menyangkut dengan konsep keberlanjutan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, ini kita mulai aja. Nah, pembangunan sendiri itu seperti yang Bapak bilang tadi, bukan cuma fisik tapi juga non fisik. Mungkin kalau contoh dari pembangunan fisik itu kita bisa lihat saat kita berangkat sekolah tadi, mungkin kalian ada lihat pembangunan jalan. Nah, itu merupakan contoh atau bentuk penerapan langsung dari pembangunan fisik. Nah, untuk pembangunan fisik seperti yang kita lakukan ini, kalian yang belajar di kelas dan meningkatkan ilmu terkait geografi itu merupakan contoh aktualisasi dari pembangunan non fisik. Nah, contoh-contoh dari pembangunan fisik di sini ada infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan dan waduk, kawasan industri dan gedung pemerintahan. Nah, untuk pembangunan fisik sendiri lebih berfokus ke manusianya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Nah, jadi perbedaannya terletak di fisik itu kalian bisa melihat dan merasa, jadi bisa diraba langsung gitulah. Nah, tapi kalau pembangunan fisik itu bentuknya lebih abstrak dan berfokus ke peningkatan kualitas hidup manusianya. Nah, meskipun dua hal ini dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, contohnya pembangunan fisik seperti pembangunan rumah sakit ataupun sekolah itu nanti secara gak langsung akan meningkatkan kualitas dari pembangunan fisik seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang dibingungkan atau ingin bertanya silakan angkat tangan aja ya. Nah, dari perbedaan pembangunan fisik dan non fisik apakah sudah jelas atau mungkin ingin ditanyakan? Oke, rasa sudah jelas. Kita lanjut. Selanjutnya ke tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan sendiri umumnya memiliki 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk kesejahteraan, pemerataan, keberlanjutan, dan kemandirian. Nah, dan untuk kesejahteraan itu apa sih? Nah, mungkin kalian ingin jawab, dari kalian sudah ada pendapat sendiri. Apa sih yang dimaksud kesejahteraan dalam pembangunan? Mas Nanda, angkat tangan. Izin jawab Bapak, untuk dari kesejahteraan pada konsep pembangunan sendiri itu seperti halnya pemerintah mengadakan suatu kebijakan untuk membangun rumah atau pemukiman untuk masyarakat yang benar-benar itu kurang mampu gitu Bapak. Itu untuk membangun berkelanjutan. Nah, Bagi keberlanjutan, Iya, bagi kesejahteraan. Nah, itu ya cukup benar Mas Nanda. Nah, itu tadi juga mencakup aspek kemerataan di mana masyarakat yang miskin atau tidak mampu juga merasakan efek dari pembangunan. Nah, kesejahteraan sendiri itu berfokus pada ekonominya. Jadi taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah tersebut juga ikut terdampak. Contohnya seperti pembangunan pabrik. Nah, nanti diharapkan dengan adanya pabrik menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Nanti masyarakat sekitar juga lebih maju, pendapatannya meningkat. Nah, itu yang diharapkan dari pembangunan. Nanti masyarakat sekitar juga sejahtera. Dan contoh yang disampaikan Mas Nanda tadi itu juga masuk ke contoh kemerataan, di mana semua lapisan masyarakat merasakan dampak dari pembangunan. Contohnya pembangunan rumah untuk masyarakat tidak mampu. Contoh lainnya seperti pembangunan rumah sakit di daerah-daerah terpencil, agar efek dari pembangunan ini adil dan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Nah, contohnya keberlanjutan. Tujuan pembangunan selanjutnya seperti yang disampaikan Mbak Airin tadi, Kalimantan itu hutannya banyak. Jadi kalau kita mau bangun kota itu tidak serta-merta kita gusur semua hutannya, karena nanti akan mengganggu fungsi ekologis atau fungsi alam dari tempat itu sendiri. Nah, ini masuk ke konsep keberlanjutan. Jadi kota tidak serta-merta dibangun, namun juga memperhatikan bagaimana masa depan kota ini. Nah, karena Kalimantan sendiri kan punya sifat ekologis yang unik ya. Jadi hutan-hutan di sana itu juga mendukung bagaimana berjalannya kehidupan di wilayah tersebut. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba menggusur saja karena nanti akan merusak ekosistem. Nah, itu hubungannya dengan keberlanjutan.
Jadi, selanjutnya untuk kemandirian. Mungkin ini agak ribet, tapi mungkin kita ambil sebagai contoh paling simpelnya aja ya di lingkungan sehari-hari. Contohnya adalah bank sampah. Nah, contoh pembangunan bank sampah ini ditujukan untuk kemandirian masyarakat di daerah tersebut. Jadi mereka bisa mengelola sampah-sampah yang dihasilkan misalnya di RT itu. Nah, jadi mereka lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pihak lain. Contohnya jika kita tingkatkan skalanya ke skala yang lebih besar, mungkin Indonesia kan sekarang terkenal bergantung sekali pada impor. Nah, mungkin pembangunan kilang minyak lah katakanlah. Nanti Indonesia akan lebih bisa mandiri dan tidak bergantung pada impor luar negeri lagi untuk pemenuhan kebutuhan minyak di dalam negeri. Itu contoh tujuan pembangunan untuk poin kemandirian. Oke, ini Bapak rasa sudah cukup jelas. Ini sudah kita lanjut. Oke. Nah, sasaran pembangunan. Pembangunan sendiri menyasar berbagai aspek ya, mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Di aspek ekonomi, yang disasar adalah pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product dan penambahan lapangan kerja. Apa sih Gross Domestic Product? Ini kan bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesia dari Gross Domestic Product? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Oh ya, Mas Adi. GDP itu Gross Domestic Product, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu produk domestik bruto. Itu merupakan produk pasar atau hasil dari semua pasar, baik jasa maupun barang, yang dihitung jadi satu. Ya, benar sekali definisi dari GDP atau produk domestik bruto. Itu yang disasar dari pembangunan ekonomi. Diharapkan nanti produk domestik bruto daerah tersebut akan meningkat. Nah, untuk sosial diharapkan akan mengentaskan kemiskinan dan pendidikan. Nah, di infrastruktur sendiri mungkin kita bisa lihat pembangunan itu nyasar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ini untuk mempermudah aksesibilitas. Mungkin kalian merasakan itu ya, beli paket online itu. Nah, itu merupakan efek dari pembangunan infrastruktur sendiri. Paket kalian datang lebih cepat. Nah, itu karena dibangunnya jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Coba bayangin kalau gak ada jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Mungkin kalian nunggu sebulan buat beli paket. Ribet nggak? Ribet. Nah, jadinya untuk lingkungan pembangunan sendiri, seperti kata Bapak sebelumnya, gak serta-merta hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi lingkungan juga perlu diperhatikan. Nah, contoh untuk menyeimbangkan pembangunan yang dilakukan, jadi kita gak hanya bangun gedung aja, dan kita juga melakukan pembangunan lingkungan seperti reboisasi dan pengelolaan sampah. Oke, begitu aspek-aspeknya. Oke, lanjut. Wah, cukup jelas? Ya, bisa lanjut. Nah, dari tadi kayak Bapak sendiri yang baca, mungkin Bapak minta tolong dong dari kalian untuk membacakan slide ini dari ciri-ciri pembangunan. Ya, yang membacakan mungkin Mas Rifai, tolong dibacakan dari ciri-ciri pembangunan. Dari ciri-ciri pembangunan yang pertama ini merata. Manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, berkelanjutan, tidak merusak lingkungan dan sumber daya untuk masa depan. Kemudian menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan seterusnya terencana, dilakukan melalui perencanaan sistematis dan struktur, berorientasi tujuan, memiliki tujuan jelas untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipatif, melibatkan berbagai pihak, pemerintah, swasta, serta masyarakat. Terima kasih Mas Rifai. Nah, dari slide ini apa ada yang dibingungkan terkait ciri-ciri dari pembangunan? Kalau ada silakan angkat tangan, bertanya. Oh iya. Walaupun saya udah barusan baca ya Pak, tapi saya masih agak bingung sama istilah merata sama menyeluruh. Kan merata dan menyeluruh itu kan mirip-mirip ya Pak. Itu perbedaannya apa sih Pak? Nah, pertanyaan bagus. Mungkin Bapak visualisasikan aja ya. Mungkin merata. Merata ini maksudnya fokus ke lapisan-lapisan masyarakatnya, seperti kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Nah, jadi dengan pembangunan ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat ini merasakan. Nah, ini yang dimaksud dengan merata. Nah,
kalau menyeluruh seperti yang aspek-aspek kita bahas tadi ada 4. Nah, itu pembangunan diharapkan dapat mempengaruhi aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Jadi ya menyeluruh seluruh aspek ini terpengaruh. Nah, kalau merata kita bicara tentang masyarakat, siapa yang merasakannya. Jadi dampaknya merata. Kalau menyeluruh kita bicara tentang aspek apa yang dipengaruhi. Jadi seluruh aspek ini terpengaruh. Sederhananya merata itu subjeknya, menyeluruh itu objeknya. Ya, benar sekali, Rifai. Oke, ini sudah cukup jelas ya untuk slide ini. Terima kasih Rifai atas pertanyaannya. Sebenarnya juga memperjelas pemahaman teman-temannya terkait apa perbedaan merata dan menyeluruh. Oke. Nah, ini tadi kita udah belajar dari pengertian. Selanjutnya kita ke paradigma. Nah, paradigma ini apa sih? Oh, kayaknya istilah baru. Mungkin kalian tidak ada yang pernah dengar atau tahu. Ya, Mbak Irin, silakan. Setahu saya model. Ya, kata lain dari paradigma benar sekali, model. Ini yang lain? Ya, Rifai. Kerangka. Ya, kerangka bisa juga. Oke, langsung aja mungkin paradigma. Ya, bisa dikatakan model, kerangka, atau pendekatan. Jadi pembangunan itu juga tidak asal bangun aja, tapi kita punya kerangka untuk menentukan pembangunan ini nanti bentuknya seperti apa. Kita perlu model. Nah, apa sih model-model, paradigma, atau pendekatan pembangunan? Nah, sebenarnya ada banyak. Cuman untuk pertemuan kali ini utamanya kita belajar 3 saja. Ada top down, bottom up, dan sinergi. Nah, apa itu? Pertama, kita ngomong terkait top down. Seperti namanya ini dari atas ke bawah. Nah, atas ini siapa? Atas ini adalah pemerintahan sebagai pengambil keputusan pusat. Nah, nanti pemerintah akan berperan sebagai pengambil kebijakan. Nah, nanti diharapkan ke bawah-bawahnya ini sampai ke tingkat masyarakat lokal atau masyarakat daerah akan mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini merupakan paradigma pembangunan top down, dari atas ke bawah sesuai namanya. Nah, selanjutnya ada paradigma bottom up. Ini kebalikannya dari top down. Seperti namanya, dari bottom, dari bawah ke atas. Nah, kalau ini perbedaannya, ini masyarakat lokal ini dilibatkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Nantinya akan dibawa sampai ke atas dan baru ditentukan kebijakan yang cocok untuk daerah lokal itu butuhnya apa. Jadi tidak miss antara atas dan bawah. Nah, selanjutnya ada sinergi. Kalau kita tadi top down dan bottom up bicara soal atas bawah dan bawah atas, sinergi ini merupakan kombinasi dari dua paradigma tersebut, di mana dari pihak atas atau pemerintah dan pihak masyarakat lokal itu bertemu di tengah-tengah. Nah, di sini bahasanya pemerintah itu menjadi fasilitator untuk memfasilitasi dan masyarakat bawah berpartisipasi aktif. Jadi terjadi komunikasi dua arah antara dua pihak ini. Jadi dengan adanya paradigma sinergi ini diharapkan pemerintah dapat benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, namun juga tetap terarah, soalnya dari pemerintah memberikan arahan dan fasilitas bagaimana agar mereka menyampaikan keluhannya. Nah, ketiga paradigma memiliki alur berbeda dalam menentukan arah pembangunan, dari sentralisasi penuh atau senternya, titiknya pemerintah, desentralisasi penuh, tidak pakai satu titik acuan atau kita ubah ke masyarakat, desentralisasi, tidak jadikan satu titik,
hingga kolaborasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat lokal. Nah, itu tadi terkait 3 paradigma yang akan kita bahas hari ini. Ini ada yang dibingungkan terkait paradigma? Pak rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas ketiga paradigma. Selanjutnya kita akan pelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paradigma. Nah, tadi kita mulai dari top down. Yang Bapak katakan pengambilan keputusan itu dari pusat. Kelebihannya cepat, cuman kelemahannya itu aspirasi masyarakat itu tidak didengarkan. Jadi seringkali keputusan yang diambil ini tidak sesuai dengan konteks lokal daerah. Nah, ini memicu terjadinya konflik. Memang kelebihannya adalah di kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk bottom up. Bottom up ini lebih sesuai dengan konteks lokal karena masyarakat lokal itu dilibatkan. Dengan kesesuaian lokalnya tinggi, cuman minusnya adalah lambat. Soalnya masyarakat lokal itu banyak, jadi mereka pasti perlu berunding untuk menemukan satu keputusan bersama. Nah, ini meminimalisir terjadinya konflik. Cuman itu tadi kelemahannya adalah di lambat eksekusi. Selanjutnya untuk sinergi. Nah, ini untuk pengambilan keputusan tidak di satu pihak, namun dilakukan kolaborasi. Kecepatannya bisa dibilang sedang. Bentuk kesesuaian lokalnya juga tinggi seperti bottom up karena masyarakat lokal dilibatkan. Konfliknya lebih terkelola. Soalnya ada pemerintah sebagai fasilitator, jadi bisa berperan sebagai pengawas di situ. Namun kelemahannya kompleks. Soalnya kan itu tadi dari masyarakat lokal sendiri pun udah kompleks. Soalnya mereka pasti pendapatnya banyak. Ditambah lagi ketemu oleh pemerintahan yang sibuk dan juga banyak urusan, juga mereka pasti punya perspektif sendiri. Nah, pasti perlu banyak sekali pembahasan untuk menemukan common ground di antara mereka untuk pengambilan keputusan. Nah, kedengarannya sinergi ini cocok banget dan dianggap paling efektif. Cuman itu kompleks untuk pelaksanaannya. Nah, kita tadi udah belajar terkait ketiga paradigma pembangunan. Sebenarnya kita akan menganalisis dampak pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah itu memang diharapkan untuk membawakan dampak positif atau dampak baik dari wilayah tersebut. Namun tidak dipungkiri pembangunan itu seperti pisau bermata dua, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, kenapa demikian? Tapi sebelum itu kita bakal bahas dampak positif terlebih dahulu. Nah, dalam aspek ekonomi, pembangunan itu akan menciptakan perekonomian yang bertumbuh dan lapangan pekerjaan. Di aspek sosial, nanti pembangunan akan meningkatkan kualitas hidup, contohnya seperti sekolah, dan juga akan meningkatkan mobilitas dan interaksi sosial. Ini seperti gedung-gedung serbaguna, nanti kan masyarakat lokal bisa memanfaatkan untuk UKM atau kegiatan kemasyarakatan gitu. Nah, selanjutnya untuk aspek infrastruktur, seperti jalan, kalau sudah sampaikan tadi, paket kalian jadi lebih cepat sampai, itu dampak positif. Dan ini juga pemerataan pembangunan. Untuk aspek lingkungan ini pembangunan dampak positifnya dapat mengatur penggunaan lahan secara lebih efisien. Dan yang kedua, untuk menata wilayah agar lebih tertib dan berfungsi optimal. Nah, ini tadi dampak-dampak positif dari keempat aspek. Mungkin kalian sendiri ingin menyampaikan yang kalian temukan di sekitaran kalian, sekitar rumah atau kehidupan sehari-hari, yang merupakan dampak positif pembangunan yang benar-benar kalian rasakan itu apa? Ya, Mas Anda. Pak, untuk dari dampak positif pembangunan sendiri itu seperti halnya pada aspek pariwisata. Ini untuk selain yang Bapak jelaskan ada aspek pariwisata, jadi pembangunan sendiri itu memberikan suatu keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa berkunjung di pariwisata dan itu bisa memberikan suatu dampak ekonomi ya Pak, jadi pariwisata tersebut untuk pembangunan wilayah. Ya, contohnya mungkin Anda dari daerah mana dan pariwisata yang terkenal di daerah Mas Anda apa ya? Sebelumnya Bapak perkenalkan, saya dari daerah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Daerah pariwisatanya itu seperti Kayangan Api ya Pak, itu yang menjadi suatu sektor perekonomian di Bojonegoro, salah satunya seperti itu. Benar sekali, itu tadi juga salah satu dampak positif di mana pembangunan ini difokuskan ke wisatanya, nanti juga akan berdampak pada
infrastruktur seperti jalan di kawasan wisata akan diperbaiki, ditambahnya armada, dan aspek sosial pastinya masyarakat sekitar juga merasa memiliki sesuatu, memiliki bangga bahwa kita punya tempat ini harus kita jaga, dan itu akan meningkatkan lebih rekat gitulah masyarakat lokalnya dalam menjaga dan melestarikan wilayah sekitarnya. Dan aspek ekonomi pasti mereka juga mendapatkan keuntungan dari dibangunnya tempat wisata tersebut. Kita kan banyak tahu ya contoh-contohnya seperti jualan makanan atau aksesoris di pinggir jalan. Secara tak langsung dengan dibangunnya tempat wisata, aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur tempat tersebut juga akan meningkat. Itu terima kasih Mas Anda untuk contoh konkretnya mengenai dampak positif pembangunan. Nah, pembangunan bukan cuma berdampak positif tapi juga memiliki dampak negatif. Di aspek ekonomi, pembangunan memiliki dampak negatif. Seringkali pembangunan tidak merata dan hanya wilayah tertentu saja yang berkembang, dan daerah menjadi bergantung pada sektor tertentu. Mungkin contoh paling dekatnya kita pernah dengarkan Indonesia itu Jawa sentris. Jawa adalah kunci. Nah, itu merupakan contoh dari pembangunan yang tidak merata dan seringkali hanya wilayah tertentu yang berkembang. Nah, ini adalah masalah yang coba untuk diselesaikan oleh pemerintah dengan dibangunnya IKN. Nanti diharapkan pusat perekonomian yang sentral di Pulau Jawa ini akan merata, dilakukan desentralisasi dengan pembangunan pusat perekonomian baru di ibu kota negara baru. Nah, pada aspek sosial, contohnya adalah perpindahan penduduk desa ke kota yang menyebabkan kepadatan, pengangguran, dan pemukiman kumuh. Nah, ini ada istilahnya. Apa? Perpindahan penduduk desa ke kota. Siapa mau jawab? Ruralisasi, Pak. Ya, gimana Mas Adi? Perpindahan desa dari desa ke kota itu disebut ruralisasi. Salah. Siapa yang lain? Ya, Nesa. Urbanisasi. Ya, benar sekali, urbanisasi. Urbanisasi ini kedengarannya kayak populer gitu, istilahnya merantau, mencari peruntungan di kota besar. Nah, cuman ini kedengarannya kayak baik gitu, cuman secara nggak langsung di kota membawa dampak negatif, di mana kotanya jadi padat, banyak pengangguran dan pemukiman kumuh. Yang paling dekat dengan kita itu Surabaya. Tahu sendiri macetnya Surabaya. Bapak tiap hari PP pilihan Surabaya, goyang. Dan ini ada aspek infrastruktur. Nah, ini sama seperti aspek ekonomi tadi, fasilitas hanya terpusat di wilayah tertentu, jadi daerah lain tertinggal. Kan tahu video-videonya itu di daerah Sumatera, Papua, Kalimantan, jalannya itu masih berlumpur. Bayangin kalau hujan itu gimana. Nah, kita ini udah enak gitulah jalannya beraspal meskipun kadang berlubang. Nah, selanjutnya untuk aspek lingkungan, contohnya deforestasi, erosi dan degradasi lahan akibat pembangunan fisik, dan penggunaan sumber daya alam tak terkontrol dapat menyebabkan kelangkaan. Jadi pembangunan itu gak serta-merta kita bangun, pasti kan contohnya IKN, di sana ada hutan. Nah, pembangunan ini secara gak langsung akan mengakibatkan deforestasi atau pengurangan lahan hutan. Di tempat-tempat lain bisa jadi degradasi lahan seperti sawah digusur diubah menjadi perumahan, dan penggunaan sumber daya alam tanpa kontrol dapat menyebabkan kelangkaan. Contohnya di wilayah pesisir ya, mungkin kalau wilayah pesisir itu terkenal sekali dengan wisata pantainya. Kalau pembangunannya nanti sangat banyak banget berfokus ke pariwisata tapi tidak memperhatikan sumber daya alamnya, nanti biasanya itu terjadi intrusi air laut atau kelangkaan air tawar. Mungkin kalian pernah dengar di materi-materi geografi fisik sebelumnya, itu masih tersambung dengan materi kita di bab 2 ini. Oke, untuk dampak negatif apakah ada yang dibingungkan? Oke, jadi begitu ya. Pembangunan itu perlu diperhatikan dampak negatifnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai keberlanjutan pembangunan wilayah. Kenapa sih keberlanjutan? Nah, keberlanjutan pembangunan wilayah itu dapat dinilai melalui keterpaduan antara aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan, serta didukung oleh perencanaan sesuai dengan tata ruang. Nah, apa sih maksudnya? Pak akan jelaskan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan keberlanjutan. Nah, dari aspek ekonomi, pembangunan wilayah dikatakan berkelanjutan apabila mampu menciptakan pertumbuhan yang stabil dan merata. Dari aspek sosial, keberlanjutan pembangunan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari aspek lingkungan, pembangunan wilayah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, dari aspek tata ruang, infrastruktur juga menjadi hal penilaian keberlanjutan pembangunan wilayah. Pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang akan menciptakan keteraturan dan efisiensi. Jadi ini adalah parameter untuk mengukur apakah suatu pembangunan itu berkelanjutan atau tidak. Nah, dari tiap aspek bisa kita lihat, jika dari pembangunan tersebut tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil atau merata, maka bisa dikatakan pembangunan tersebut tidak berkelanjutan secara ekonomi, di mana pembangunan tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Nah, tapi keberlanjutan itu apa sih? Nah, keberlanjutan itu merupakan, tadi kita udah bilang, salah satu tujuan dari pembangunan. Keberlanjutan itu didukung oleh 3 pilar. Pilarnya ada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini mungkin dominasi ini akar. Ini adalah pembangunan berkelanjutan. PK keberlanjutan saja. Nah, keberlanjutan itu mungkin kalau kita ambil simpelnya itu jangka panjang. Jadi bukan cuma untuk waktu sekarang saja, tapi kedepannya bagaimana gitu. Mungkin tadi mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Nah, di sini perlu memperhatikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bayangkan pembangunan berkelanjutan ini satu tujuan. Nah, ini perlu didukung oleh ketiga aspek ini. Kalau satu pilar hilang, nanti keseimbangan terganggu dan bisa-bisa malah runtuh. Jadi untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan itu perlu diperhatikan demi kita dapat mencapai pembangunan yang dikatakan berkelanjutan. Contohnya tadi mungkin kita sudah lihat ya, IKN kan udah dibangunnya memperhatikan lingkungan, soalnya masih banyak pohon-pohonnya, jadi fungsi lingkungannya tidak terganggu. Untuk fungsi sosial, tadi kita lihat IKN itu didesain untuk sebagai kota berjalan, walkable city 10 menit. Jadi nanti diharapkan fungsi sosial dari kota tidak terganggu, di mana masyarakat masih memiliki ruang untuk bertemu dan beraktivitas. Tidak seperti kota yang gedung-gedung tinggi tapi masyarakatnya tidak mengenal satu sama lain. Untuk ekonomi, IKN tadi juga seperti yang Bapak katakan sebelumnya adalah desentralisasi pusat perekonomian Indonesia. Nah, jadi IKN ini memang merupakan proyek jangka panjang pemerintah demi melakukan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu merupakan contoh paling dekat yang bisa kita amati. Nah, untuk pembangunan berkelanjutan ini kita bahas spesifik ya, soalnya memang agak rumit terkait pembangunan berkelanjutan. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Langsung ke refleksi saja. Tadi kan kita udah belajar terkait paradigma. Nah, dari ketiga paradigma tadi, kira-kira mana sih paradigma yang paling cocok untuk wilayah kalian masing-masing? Kalian kan pasti dari berbagai wilayah yang berbeda-beda. Kalian yang lebih tahu tempat tersebut itu cocoknya pakai paradigma apa. Nah, nanti kan Bapak kayaknya akan kasih penugasan. Nanti kalian bikin kelompok dan diskusikan. Dengan pertimbangan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayahmu, paradigma apa yang paling cocok untuk pembangunan di wilayah itu. Nah, sembari Bapak mau izin ke kamar mandi sebentar, minta tolong kalian dibuat kelompok ya, karena ini jumlahnya ganjil. Mungkin ada yang 2, ada yang 3. Tolong didiskusikan kelompoknya. Bapak mau keluar sebentar. Nanti Bapak kembali lagi. Bapak harap kelompoknya sudah terbentuk. Oke,
Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Pak. Terima kasih, Pak. Gimana kelompoknya sudah terbentuk? Ya. Sudah ya. Untuk materi berikutnya, nah udah sampai kesimpulan. Tapi bapak nggak mau membaca kesimpulannya harus dari kalian. Siapa yang mau jadi relawan nih buat maju ke depan? Oh nggak usah deh, dari tempatnya kalian aja. Mau nggak mau jadi relawan untuk menyimpulkan yang sudah kalian pahami dari materi barusan? Ada saya tunjuk loh, kalau nggak ada saya tunjuk loh. Atau kalau gitu gini aja deh, sebelum ke kesimpulan bapak kasih kalian pertanyaan. Di sekitar rumah kalian tuh ada nggak pembangunan yang menerapkan di antara 3 paradigma pembangunan seperti top down, bottom up, sama sinergi? Di pembangunan di dekat wilayah kalian itu ada nggak salah satu yang menerapkan dari 3 paradigma tersebut? Itu relawan nih. Dulu deh ya, dia ada 3. Mulai dari Mbak Ines saja. Jadi saya kan dari Surabaya, Pak. Surabaya. Saya dari Surabaya itu di sekitar rumah saya itu dibangun jalan baru, namanya Radial Road. Jadi dia itu jalan baru untuk memecah kemacetan dari jalan lontar sama jalan Hidayat. Dipecah, dibangun jalan baru di tengah-tengahnya. Itu dia mensinergikan antara pembuat kebijakan jalan tersebut, bukan dari pemerintah kota sendiri. Disinergikan dengan lahan punya swasta, jadi swasta itu menyumbangkan lahannya untuk dijadikan jalan tersebut. Berarti masuk di sinergi ya? Iya. Nah, jadi contoh dari Mbak Ines itu masuk di sinergi ya. Untuk dari Mas Nanda ya? Iya, Pak. Izin menjawab. Untuk dari daerah saya sendiri kan daerah Kabupaten Bojonegoro ya. Itu di sekitarnya itu kan ada jalan-jalan yang bolong, aspalnya yang bolong. Nah, itu kan pada saat saya lihat di video itu beberapa masyarakat itu memviralkan video tersebut dan itu dilihat sama pemerintah. Namun itu pemerintahnya itu ya bisa memberikan suatu kebijakannya itu bisa membangun jalannya itu secara cepat. Nah, untuk dari saya sendiri, dari ketiga paradigma itu dari daerah saya itu yang paling cocok itu adalah sinergi. Jadi dari partisipasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah atau perilaku pemerintah itu dia sepadan atau saling melengkapi gitu, Pak. Terima kasih Mas Nanda. Berarti dari dua contoh yang sudah kita dapatkan dari Mbak Ines sinergi dan Mas Nanda juga sinergi. Nah, tadi siapa lagi yang mau angkat tangan ya? Saya Pak, saya Oh iya, boleh perkenalan dulu ya? baik, saya Adi Ajianto Pak, saya dari wilayah Kelosok di daerah Jataran Tinggi. Nah, di wilayah saya tuh Pak, karena kan aksesnya itu terbatas ya Pak, hanya bisa untuk satu mobil dan mungkin sepeda motor. Nah, di wilayah saya itu otonomi itu masih berbasis agraris atau pertanian dan perkebunan Pak. Nah, namun di daerah saya itu ada seperti kayak air terjun gitu Pak. Akhirnya warga sekitar di desa saya itu membangun kayak wisata. Jadi di air terjun tersebut warga itu kayak inisiatif dijadiin pariwisata. Akhirnya setelah pariwisata itu berkembang dan mulai masuk beberapa wisatawan masuk ke situ, akhirnya itu mendorong dari pemerintah dari kecamatan dan kabupaten untuk memberikan kayak fasilitas gitu Pak. Namun fasilitas yang diberikan itu masih cukup kayak berupa kebijakan aja Pak. Jadi kayak mungkin pelan-pelan kayak jalur evakuasi dan sebagainya Pak. Jadi menurut saya itu masuk ke pendekatan apa? Soalnya berawal dari desa Pak.
Oke, bagus nih, ini beda sendiri. Yang tadi dua kan sinergi, tapi dari Mas Adi dia tuh bottom up. Nah, ini dari paradigma kayaknya kalian sudah paham, tapi masa nggak ada yang bisa ngasih kesimpulan nih yang sudah dipelajari tadi? Apa perlu Bapak tunjuk nih? Bapak tunjuk ya. Bener nggak ada yang maju ya? Coba, Mas siapa tadi? Mas Rifai kan ya? Iya Pak. Coba Mas Rifai bisa nggak? Ayo. Pak, jadi dari awal yang dijelaskan oleh Bapak, jadi paradigma adalah dari pembangunan paradigma spasial ya. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas maksud saya inti dari penjelasan tadi adalah peningkatan kualitas baik dari masyarakat yaitu fisik maupun kesejahteraan infrastruktur atau pembangunan lain yakni fisiknya. Dan di dalam pembangunan itu ada paradigma, ada paradigma pembangunan, ada pembangunan berkelanjutan, ada dan lain sebagainya. Dan itu dari aspek-aspeknya seperti ekonomi, sosial atau lingkungan juga punya peran penting di dalam paradigma pembangunan. Oke, itu ya selesai. Kurang lebih seperti itu. Wah, Itu dari saya. gak apa-apa, bagus lu, lumayan panjang. Nah, saya rasa kalian sudah paham ya untuk semuanya. Tapi mau Bapak tegaskan lagi, pembangunan ideal itu adalah pembangunan yang menerapkan suatu prinsip yang diantaranya adalah berkelanjutan, partisipasi, dan memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan itu sendiri. Cuman kalian kan kayaknya butuh refreshing nih, dari tadi materi kayaknya serius terus. Bapak mau kasih game atau kuis nih. Bentar ya, coba Bapak kirimkan dulu ya dulu. Nah, boleh dibuka, sudah Bapak kirimkan. Coba masuk kuis ya. Saya boleh maju ke depan? Oh iya boleh. Saya mau pinjam HP-nya, soalnya saya nggak bawa HP. Walah. Yang lainnya boleh langsung dimulai ya. HP-nya berapa ya? Oh ini nih. Permisi ya Kak, pinjam HP-nya. Boleh langsung join biar nanti selesai start. Untuk waktunya sepertinya mau 5 menit cukup ya. Dan nanti pemenangnya yang mendapatkan nilai paling tinggi bakal Bapak kasih hadiah nih setelah materi selesai, setelah yang ini. Belum ada yang join nih. Oh, ada Wowi. Wowi namanya nama samaran ya, kalian malu banget kayaknya naruh nama asli. Pak mau scan? Lebih cepat. Bentar Kak, HP-nya. Yang join masih Wowi, yang lainnya mana belum ada yang join. Ini baca sekolah nomor benar ya Kak? Satu.
Nah, sudah ada yang join lainnya nih ya dari Pak I. Ini yang lain nggak mau ada yang join nih. Oke, karena sudah cukup ya mungkin Bapak mulai ya. Yang lainnya bisa menyusul nanti. Saya pikirkan baik-baik. Harusnya kalian bisa sih jawab dari pemaparan materi tadi, kalian interaktif banget loh. Loh, kamu lagi toh Mas yang menang. Wes, menang terus loh. Oke. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Hadiahnya jadi kan Pak? Hadiah jadi nanti pas di akhir pembelajaran ya, temui saya nanti. Nanti bohong. Oh, mana ada. Tadi kelompoknya sudah dibentuk kan ya? Ada berapa kelompok jadinya? Dua. Oke, dua aja ya. Nih, tapi sebelum itu Bapak mau ngasih nih lembar kerja buat kalian. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya bersama saya kembali.
Ketua kelasnya siapa? Adi. Boleh maju ya buat membagikan ini nanti ke teman-temannya sesuai kelompok. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, tapi sudah selesai harusnya ya. Yang namanya yang menang tadi aja nih, Rifai ya. Iya Pak. Pimpin doa sebelum saya mengakhiri pelajaran ya. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita terima dari Pak Guru bisa bermanfaat di kemudian hari. Kita berdoa menggunakan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Baik, terima kasih Mas Wai. Dan ini cukup untuk itu materi kita di hari ini. Akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kalian sendiri ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Terima kasih.